Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tresya, mahasiswa semester 4 Program Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal yang mencakup pembelajaran sesi 1 hingga sesi 7. Pembahasan dalam video meliputi fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, kebijakan moneter, inflasi, pasar keuangan, pasar uang, pasar modal, serta berbagai instrumen keuangan yang terdapat dalam sistem keuangan di Indonesia. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pasar uang dan pasar modal dalam menjaga kestabilan perekonomian serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Video ini dapat membantu menambah wawasan dan pemahaman kita semua terkait pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Masuk pada pembahasan sesi 1 tentang Bank Sentral dan Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pemerintah, dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga, mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, DPR, BPK, serta lembaga internasional untuk menjaga kondisi ekonomi nasional agar tetap stabil. Bank Indonesia juga menerapkan tata kelola atau governance framework yang baik agar setiap kebijakan yang diambil lebih transparan, efektif, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Masuk pada pembahasan sesi kedua, yaitu kebijakan moneter dan juga inflasi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, sekaligus mengendalikan tingkat inflasi. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menggunakan kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan yang berfokus pada pencapaian sasaran inflasi tertentu. Setelah terjadinya krisis global tahun 2008 sampai 2019, Bank Indonesia mengembangkan Flexible Inflation Targeting Framework agar kebijakan moneter menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika ekonomi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam penerapannya, Bank Indonesia menggunakan BI 7 Day atau Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan. Inflasi adalah kondisi naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi juga dibedakan menjadi beberapa, yaitu inflasi inti, volatile food, administered prices. Beberapa faktor yang menyebabkan inflasi antara lain ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatnya permintaan masyarakat, yang kedua naiknya biaya produksi, yang selanjutnya melemahnya nilai tukar rupiah, dan yang terakhir ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa mendatang. Dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah melalui tim pengendali inflasi guna menjaga kestabilan harga serta ketersediaan barang. Lanjut pada materi sesi ketiga tentang pasar keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pasar keuangan memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan, sarana investasi, dan media transmisi kebijakan moneter. Untuk menciptakan pasar keuangan yang sehat dan terpercaya, diperlukan peningkatan kemampuan serta integritas para pelaku pasar melalui sertifikasi treasury atau penerapan kode etik pasar. Bank Indonesia juga mengatur transaksi sertifikat deposito di pasar uang guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk membangun pasar keuangan yang pertama, liquid, efisien, aman, inklusif, serta mampu bersaing di tingkat global.
Stabilitas sistem keuangan sangat penting karena sistem yang stabil mampu menyalurkan dana secara optimal, kemudian menyerap berbagai resiko, menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi bukti bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat menimbulkan dampak besar bagi negara maupun masyarakat. Lanjut sesi keempat mengenai kebijakan moneter dan infrastruktur pasar keuangan. Pada sesi ini dijelaskan mengenai keterkaitan antar kebijakan moneter dengan pasar keuangan. Bank Indonesia menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework untuk menjaga stabilitas inflasi dan sistem keuangan nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen kebijakan seperti pengendalian suku bunga, kebijakan nilai tukar, intervensi di pasar valuta asing, serta kebijakan makroprudensial. Di dalam pasar keuangan juga terdapat financial market infrastructure, yaitu infrastruktur yang mendukung proses transaksi, pembayaran, clearing, serta penyelesaian transaksi keuangan. Beberapa sistem penting yang digunakan di Indonesia antara lain yang pertama, Real-Time Gross Settlement, dan yang kedua, Scriptless Securities Settlement System. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam menjaga keamanan, kelancaran, dan efisiensi transaksi keuangan nasional. Masuk ke sesi 5 mengenai kelembagaan dan karakteristik pasar uang. Pasar uang merupakan tempat terjadinya perdagangan instrumen keuangan jangka pendek dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sekaligus menjaga likuiditas. Adapun fungsi pasar uang antara lain, yang pertama, sarana investasi jangka pendek. Yang kedua, membantu pelaksanaan kebijakan moneter. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengelolaan kekayaan dan diversifikasi investasi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang meliputi yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Yang keempat, repo. Dan yang terakhir, serta surat utang jangka pendek lainnya. Pelaku yang terlibat dalam pasar uang terdiri atas yang pertama, ada bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga pemerintah, yang keempat perusahaan, yang kelima broker, yang keenam dealer, dan yang terakhir investor. Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi, serta mengembangkan pasar uang agar menjadi lebih liquid, efisien, dan stabil sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya ada instrumen pasar uang. Pada sesi ini dijelaskan berbagai instrumen yang digunakan dalam pasar uang, khususnya instrumen jangka pendek yang dimanfaatkan oleh bank, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut sebagai SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat dalam pelaksanaan kebijakan moneter. SBI diterbitkan melalui sistem lelang dan menggunakan metode diskonto. Peserta dalam lelang SBI meliputi bank umum, pialang, lembaga non-bank, dan berbagai jenis lainnya. Karakter SBI antara lain, yang pertama, memiliki nominal tertentu. Yang kedua, jangka waktu 1-12 bulan. Yang ketiga, menggunakan sistem diskonto. Dan yang keempat, berbentuk tanpa warkat atau scriptless. Dan yang terakhir, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Selain itu, SBI juga berfungsi sebagai instrumen operasi pasar terbuka, alat pengendalian jumlah uang beredar, agunan, serta sarana transaksi repo. Yang kedua ada interbank call money. Interbank call money merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank dalam jangka waktu pendek, biasanya antara 1 hingga 7 hari saja. Transaksi ini dilakukan untuk membantu bank yang mengalami kekurangan likuiditas, misalnya akibat kekalahan clearing. Jenis-jenis call money terdiri dari overnight call money yaitu 1 hari, 2 days call money 2 hari. Tujuan interbank call money yaitu membantu bank memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, memanfaatkan dana, mengatur
dan menganggur agar dapat menghasilkan keuntungan. Tidak hanya itu, risiko yang dapat muncul dalam transaksi cold money meliputi risiko pasar, risiko operasional, serta risiko kredit. Dalam transaksi ini terdapat dua pihak, yaitu lending bank sebagai pihak pemberi pinjaman dan borrowing bank sebagai pihak peminjam dana. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan surat berharga atau ujuk yang diterbitkan oleh bank dan dapat diperdagangkan di pasar uang. Instrumen ini termasuk deposito berjangka yang bisa dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Karakteristik sertifikat deposito antara lain diterbitkan dalam mata uang rupiah. Nominal minimal 1 juta, memiliki jangka waktu 30 hari hingga 24 bulan, menggunakan sistem diskonto, dan yang terakhir dapat diperjualbelikan. Keunggulan sertifikat deposito yaitu dapat digunakan sebagai sarana investasi. Yang kedua, dapat diperdagangkan kembali, dan yang terakhir, membantu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Perbedaan utama antara sertifikat deposito dan deposito biasa terletak pada sifatnya, yaitu sertifikat deposito dapat dipindahtangankan atau dijual sebelum jatuh tempo. Yang keempat, ada bankers acceptance. Ini adalah instrumen pasar uang berupa janji pembayaran di masa mendatang yang dijamin oleh bank. Instrumen ini sering digunakan dalam perdagangan internasional karena mampu mengurangi resiko kredit antar pihak yang belum saling mengenal. Fungsi bankers acceptance ini ada antara lain memberikan jaminan pembayaran, mempermudah transaksi perdagangan internasional, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Instrumen ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebelum terjadinya jatuh tempo pembayaran. Ke sesi terakhir atau sesi 7, pasar uang dan pasar modal Indonesia. Pada sesi ini dibahas mengenai pengertian, fungsi, sejarah, perbedaan, serta pelaku pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, kita membahas perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Sedangkan pasar modal adalah tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan juga obligasi. Perbedaan utama keduanya yaitu yang pertama, pasar uang digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan pasar modal digunakan untuk kebutuhan jangka panjang. Instrumen pasar uang meliputi SBU, SBPU, deposito, call money, commercial paper, serta bankers acceptance. Sedangkan instrumen pasar uang meliputi saham, obligasi, reksadana. Dilihat dari tingkat resikonya, pasar uang itu cenderung lebih aman dan juga stabil. Pasar modal memiliki risiko lebih tinggi, tetapi memberikan peluang keuntungan yang lebih besar, high risk, high return. Pembahasan yang kedua tentang pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Jenis-jenis pasar keuangan meliputi yang pertama, pasar modal, yang kedua, pasar uang, yang ketiga, pasar derivatif, yang keempat, pasar valuta asing, yang kelima, pasar asuransi, yang keenam, pasar komoditas. Yang selanjutnya ada manfaat pasar keuangan antara lain. Yang pertama, mempermudah penyaluran dana. Yang kedua, mendukung kegiatan investasi. Yang ketiga, membantu pembiayaan perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi. Lanjut pada pembahasan yang ketiga tentang pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Pasar modal ini berfungsi sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sumber pendanaan perusahaan, yang kedua menjadi sarana investasi bagi masyarakat, dan yang terakhir mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejarah pasar modal Indonesia adalah pembahasan yang keempat. Perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bursa efek sempat berhenti beroperasi akibat Perang Dunia dan juga kondisi ekonomi. Kemudian diaktifkan kembali pada tahun 1952. Perkembangan pasar modal semakin pesat setelah adanya deregulasi tahun 1987 sampai 1988 yang mempermudah perusahaan masuk ke bursa serta meningkatkan minat investor. Beberapa perkembangan lainnya meliputi penggunaan sistem JATS, penerapan perdagangan scriptless, remote trading,
dan pengetahuan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia. Pembahasan yang kelima tentang struktur dan pelaku pasar modal. Kegiatan pasar modal di Indonesia diawasi oleh OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal. Pelaku pasar modal terdiri dari yang pertama, ada emiten. Ini adalah perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk memperoleh dana dari masyarakat. Yang kedua, ada investor. Pihak yang menanamkan modal dengan tujuan memperoleh dividen, mendapatkan capital gain, memiliki sebagian kepemilikan perusahaan. Dan yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang pasar modal meliputi yang pertama, underwriter atau underwriter. Yang kedua, broker, dealer, guarantor, wali amanat, perusahaan efek, investment company, dan juga kantor administrasi efek. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam mendukung kelancaran transaksi serta melindungi kepentingan para investornya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata dari saya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.